Gimana tadi dibilang apa? Pembahasannya yang tadi masalah inflasi gitu. Oke, biar saya yang berbicara. Oke, silakan tuh. Untuk orang yang tadi berbaju putih di dekat saya, itu berbicara bagaimana jika kita membicarakan soal jumlah barang yang harus diturunkan untuk pembuatan persenjataan. Lalu? Jadi kita membicarakan soal ini pengurangan jumlah barang untuk pembuatan senjata. Oke. Kalau begitu, coba dari Tuhan Dwight sendiri bagaimana caranya untuk menurunkan inflasi yang kita alami? Mungkin dari USG sendiri itu ingin mencoba berbicara ke apa tadi? Saya bilang ke atas untuk pengurangan jumlah barang tersebut. Jadi karena jumlah barang yang telah naik, di sini kita susah mendapatkan barang-barang tambang seperti dulu. Oke. Bagaimana dari Tuan TFK sendiri? Oke, jadi sorry banget untuk Tuan Dwight ingin berdiskusi ya kepada pihak atas mengenai perjumlahan bahan tambang yang harus dibutuhkan dalam mesin perakitan. Seperti itu ya, Tuan ya? Ya betul. Oke. Ngomong masuk. Dan mungkin dari kami sebenarnya setuju aja. Dan untuk akhir-akhir ini kami sudah beradaptasi dengan bahan-bahan tambang yang ada di mesin perakitan itu sudah lumayan naik ya. Tetapi kami ya balik lagi yang saya bicarakan dari awal. Kami ingin menaikkan pesat harga persenjataan, tidak seperti dahulu. Seperti itu dari pihak Berserker. Dan mungkin dari pihak Tuan Takashi ini gimana? Coba. Udah, Uji kau yang aja sih. Dari Takashima sendiri, Gue gak tahu apa-apa, lu ngomong tiba-tiba gue tabuk lu. Itu kau dengerin aja nanti. ya kalau saya sendiri sih lebih cenderung untuk saat ini ya, karena saya juga tidak suka dengan ketidakpastian, jadi lebih baik saya membuat kepastian itu sendiri. Mungkin dalam hal ini saya akan cenderung lebih menyetujui pendapat dari The Forsaken lah, karena mau bagaimanapun itu sudah terjadi, inflasi ini sudah naik. Jadi mungkin ada kalanya kita lebih baik untuk beradaptasi. Karena itu juga Bilang udah berarti kalau begitu kita sepakat untuk tetap di jumlah kali ini. dan juga ya memang kalau menurutku banyak Yang kali ini cara yang ngomong. untuk kelompok-kelompok yang entah dinaungi Ada tidak mendapatkan pendapatan mereka sendiri. Sinyal gue gitu Rek. Dan memang aku pun setuju untuk Riksa. dinaikkan daripada kita harus Diam. Jangan ganti-ganti, udah Uji aja, jangan ganti-ganti. dulu harga Oke. atau bahan-bahan yang diperlukan. Mungkin itu sih dari Takashi. Oke.
Dan mungkin untuk pemikiran Tuan Dwetsky, oke, cara seperti apa yang Tuan lakukan sehingga inflasi dari mesin perakitan itu bisa turun seperti itu. Oke, saya ingin mendengar dengan jelas ya Tuan. Kalau misalnya dari pemikiran kami, ya bisa dibilang cocok ya untuk mendengarkan pemikiran Tuan Dwetsky, maka kami setuju. Seperti itu. Silakan Tuan Dwetsky. Gimana gue bingung dah. Mungkin ngomong aja, mungkin dari ini segi berdiskusi. Udah terus? Kayak gini, jadi mungkin kita akan melakukan apa ya, gue lupa ya anjing. Masalah bang, Bukan diskusi. Kenapa? Terus gue bingung gara-gara gue nggak bilang gue nge-stuck. Tiba-tiba pada ngomong kayak gini, gue bingung nih. Seru banget, gimana Tuan Dwetsky? Aku pengen dengerin usaha kalian untuk menurunkan inflasi di mesin perakitan seperti apa. Oke, mungkin begini ya. Mungkin kita di sini dari segi kesepakatan, apakah dari TFK atau Takashima itu sepakat untuk menurunkan harga, kita akan berdiskusi lagi dengan atas atau yang bisa dibilang yang mengubah bahan-bahan crafting itu bisa diturunin. Jadi saya dari pihak Dwetsky mengumpulkan dari Takashima atau TFK itu apakah bisa sepakat untuk menurunkan harga atau tidak. Nanti kita bisa menyampaikan langsung dari pihak yang mengubah bahan-bahan crafting tersebut. Kali ini kalau pembahasan ini gue nggak bisa lanjut nih. Jangan gitu cowok, ini nggak ada Bang Wes ini masalahnya. Gue agak-agak bingung masalah. Kalau begitu Maju ya dik. lebih bagus, tapi saya ingin tahu sih siapa yang bertanggung jawab untuk mengubah harga, bukan harga maksudnya, bahan-bahan yang kita gunakan untuk merakit Mampus senjata. nge-stuck. Oh iya ya, gue lupa ya anjing. Kalian tadi bilang kan Mampus nge-stuck, gue mungkin nggak kalian ikut. bisa berbicara atau memberikan saran Go, let's go. orang yang mengatur bahan-bahan tersebut. Itu kalau boleh tahu itu siapa? Kalau memang nanti kalian bertemu, aku juga mungkin akan meminta request kepada Ini brengsek, ini mesti dari Madison. akan dalam pertemuan itu, karena saya sendiri punya opini atau masukan yang bisa. Kalau jujur nggak bisa lah. Ya untuk sekarang kami masih belum mengetahui. Betul seperti itu. Ya udah, boleh gitu. Dan kalau boleh tahu Tuan Dwetsky, yang bisa merubah inflasi Maaf. di mesin perakitan, kalau boleh tahu dari pihak mana mereka? Seperti itu. Jadi untuk sekarang kita belum tahu, tapi akan kami cari lagi gitu. Sampai ya gitu dah pokoknya. Tapak. Ya udah. Untuk sekarang kami tidak tahu, dan mungkin akan kami cari sampai kapan itu, tempo hari akan kita cari siapa yang mengurus bagian dari perakitan senjata tersebut. Bagian lu pada bikin bingung, kocak dah. Gue jadi bingung. Oke Tuan.
Jadi mungkin untuk teman-teman Duetski, kita nutupin rapat kali ini, apa kita berlanjut ke harga persenjataan berat seperti AK ataupun shotgun, gimana? Lanjut. Sebenarnya udah. Untuk dari kami mungkin bisa dilanjut terlebih dahulu untuk senjata berat seperti laras panjang. Oke, mungkin untuk itu sebelumnya saya pengen dengerin ketuan-tuan Takashima. Untuk persenjataan semi ya laras panjang seperti shotgun lah, berapa yang kalian Delta di jual? daerah mana? Oh, kalau ini saya harus memberikan. Kalau saya sih ya, Tadi DE berapa? saya ada beberapa 80. senjata laras panjang. Kalau SG atau shotgun kita masih bicarakan. Kalau AK itu agak out of question bagi saya, karena saya benar-benar pusing dengan harga yang harus ditentukan dengan AK itu. Tapi mungkin saya bisa mendapatkan insight atau apa ya, atau Coba, bos, tanyain, bos. referensi dari Pusing itu harga emang belum pernah ngejual lah gitu, bos. yang tersebut. Coba tanyain, bos. Mungkin Biar kita bisa pastiin juga harga dari Takashima tuh yang dia menjual AK tuh berapa banyak, bos? Berapa duit maksudnya? laras panjang mungkin bisa untuk Kalau gitu aja dijelasin tadi. memberikan sedikit referensi lah kepada saya untuk harganya. Nah, tuh berarti dia belum harga AK-nya tuh. Enggak, dia emang belum jual mungkin karena dia pusing dengan harganya. Oke. Tadi kita sudah ngomong kan? Enggak, kita ngomong gini aja. Mungkin Oke, setuju dengan pendapat tuan Takashima. apa dari Dari tuan second, kalau untuk AK AK-47 itu sama sekali kami tidak untuk perjualbelikan seperti itu, karena dari customer kita tidak ada sama sekali yang membeli persenjataan AK. kita jual beli AK kan? Lalu bagaimana tuan dari pihak Duetski Nggak ada. Silakan. Jaka. mengenai persenjataan AK? Ya, untuk dari pihak BBSK sendiri, karena betul apa yang dikatakan The Forsaken dan Takashima, di mana AK sudah tidak ada yang membeli atau tidak laku lagi. Mungkin untuk dari kami tidak diperjualbelikan lagi, karena sudah tidak ada yang membeli AK lagi. Oke. Soalnya jarang yang beli AK, cuma beli tuh mereka. Kita bilang aja apa namanya? Mungkin karena dia harga AK terlalu makan over itu. gimana sorry dari tuan Takashima? Bisa jadi karena inflasi. Begini, Ya, coba kalau dari pihak BSP tadi kan tidak diperjualkan soal AK. Lalu kedepannya, kalau semisal kami melihat dari Tawan Deweski menjual AK tersebut bagaimana? Pertanyaan yang sama, Ngomong bagaimana tuan Duetski? menyesuaikan dengan perjanjian gitu. Kalau dari kami hanya menyesuaikan dari perjanjian ini. Bagaimana nanti ke depannya? Ya udah, kalau emang dari perjanjian ini, berarti yang mengadakan acara ini terlebih dahulu mau berapa kasih harganya AK tersebut. Berapa? Bilang gini aja. Karena kita Karena dari pihak The Forsaken membahas soal Kami- inflasi, ya kan? Karena inflasi ini Akhir-akhir kami ini juga belum memang menjual bisa AK. menentukan harga dari AK tersebut gitu. Kami Maka dari itu kami mengadakan menjual pertemuan ini AK ke siapapun itu. untuk membahas Tapi mungkin dari customer kita nggak menempatkan ada harga untuk AK salah tersebut. satu yang membeli persenjataan ini. Oke. Dan mungkin sebagai tuan rumah dari pihak Duetski, silakan. Oke. Intinya
karena ada inflasi terhadap barang-barang untuk membuat persenjataan, dan kita juga masih bingung untuk menentukan harga tepat dari harga AK itu sendiri. Maka dari itu kami di sini mengumpulkan kalian untuk menetapkan harga yang akan ditetapkan dari AK, karena kami di sini juga bingung berapa harga yang akan ditetapkan untuk AK tersebut. Tembak lagi, tembak lagi. Tanyakan gini, apakah dari pihak Kalau Takashima atau TFK mempunyai menyebutkan apa namanya, mempunyai AK ini untuk harga gitu? memang agak membingungkan atau ambigu, dan saya bilang kepada kalian berdua bahwa AK itu out of question harganya, karena bagaimana ya, kalau kita tentukan takutnya kerendahan ataupun terlalu tinggi. Karena Kalau belum ketemu titik tengahnya, saranku tutup aja sih. itu Bang, ya. benar-benar sulit didapatkan. Karena belum, Crafting shotgunnya belum masalahnya. senjata AK belum Iya, tentu ya. satu orang bisa membuatnya. Saya pun kesulitan jika tidak ada Berarti gini aja, kalau misalnya emang AK belum ketebak harganya berapa, cara belum ketemu di tengahnya, kita lanjut dulu aja ke SG. bahan-bahan Kita bahas lagi masalah AK ini di pertemuan ke depan, karena sekarang pun kita itu sangat menemukan harga yang cocok jika untuk AK ini. Gitu aja, Anda gitu aja bos. sudah pernah mencoba untuk membuat AK. Maka dari itu, kalau Anda menyebutkan harga AK itu out of question. Out of question di sini itu biarkan, kalau menurut saya, biarkan kami sendiri yang menentukan. Harga AK itu bisa berbeda. Tapi saya yakin walaupun berbeda itu tidak akan menjadi masalah. Nah, Karena kalian kalau sendiri misalnya dia bilang tidak berbeda, mengerti. tanyain aja dia mau ngejual harga berapa, karena bisa jadi buat patokan juga gitu kita ke depan untuk menjual harga Gitu, dari teman-teman. barang tersebut. Yang saya maksud out of question. Coba bos, tanyakan bos. Benar. Untuk pihak Duetski, Tuh bos, tanyakan kalau misalnya emang dari pihak Takashima ingin menjual AK dengan harga tersendiri, apakah boleh diberitahu harga pastinya berapa? Mungkin bisa menjadi patokan dari kami ataupun TFK untuk memperjualbelikan harga AK juga, gitu aja. Oke. Mungkin Tolong dong lanjut dulu, gue otot aja setengah mati nih. diam dulu, sabar. Untuk dari kami, seperti yang tadi bilang oleh Takashima, bahwa dirinya ingin menjual barang atau AK di angka berapapun yang mereka mau. Dan mungkin bolehkah untuk sebutkan nominalnya? Mungkin itu bisa menjadi sebuah patokan harga untuk kami dan TFK di sini. Nah, untuk nominal tergantung customer yang kami layani tentu saja, dan juga kalau untuk AK saya tentu tidak akan menjualnya di harga di bawah 130. Itu sudah sangat, karena harga segitu tidak sebanding dengan bahan produksi yang saya keluarkan. Oke, berarti ini Untuk pastinya, harga pasti saya juga tidak bisa memberikannya kepada kalian.
Jujur. Perjanjiannya Tapi berarti yang udah nggak perlu berlaku kami ya? Begitu aja coba. Saya tidak Berarti pernah kalau memberikan misalnya dari pihak Takashima 130 menentukan sendiri perjanjian 140. yang yang memberikan harga terlalu tinggi atau terlalu rendah tidak berlaku gitu ya coba. Harganya peraturan yang itu masih berlaku atau enggak gitu. Kalau misalnya masih berlaku berarti Takashima tidak bisa. Sabar. Mohon sebelumnya suaranya tidak ada tuan. Halo. Ya, Ya. oke. Ya, ada. Oke. Jadi seperti ini. Dari pihak Depersek setuju dengan pendapat Tuan Takashima. Tetapi kalau untuk persenjataan AK, kami sama sekali tidak pernah untuk menjualnya. Tapi kami memakai untuk kepentingan pribadi, untuk menjaga diri, untuk menjaga dari serangan dari pihak luar mungkin seperti itu. Nah, yaudah kita samain juga berarti. Berarti kalau misalnya diambil kesimpulan dari TFK, kita bisa nih menstopkan itu atau tidak memperjualbelikan Dari pihak Depersek kan sudah siap. Gimana untuk Tuan Takashima dan pihak Duetski? Untuk Doeski, kami sudah siap. Sudah tinggal melanjutkan obrolan apa yang harus kita obrolkan pada malam hari ini. Sebenarnya sedang menunggu ke masuk lagi. Oke, baik. Silakan lanjut. Oke, akan saya lanjut ya. Sesuai tadi apa yang dibicarakan oleh dari Tuan Takashima tadi, Tuan menyebutkan bahwa Tuan akan menentukan sendiri harga dari AK tersebut, bukan? Betul. Betul. Diam jam. Berarti perjanjian yang sebelumnya dibicarakan yang tentang harga tidak boleh jauh berbeda ke atas ataupun ke bawah sudah tidak berlaku atau masih berlaku, Tuan? Mungkin kamu bertanya kepada Tuan The Forsaken terlebih dahulu, karena Takashima juga baru di sini. Kami belum mengerti yang dulu itu masih berlaku atau tidak. Kalau memang yang dulu masih berlaku, ya udah, aku ikutin dari The Forsaken ataupun Tuan Deweski saja. Oke, sebelumnya saya akan bertanya kepada Tuan The Forsaken, apakah peraturan tersebut masih diberlanjutkan atau tidak, Tuan? Oke, peraturan apa yang Anda maksud, Tuan? Yang sebelumnya tadi Tuan bilang maaf sebelumnya saya agak lupa Geovanus atau tadi apa? Ada yang bisa membantu menyebutkan? Oke, sorry, saya baru ingat. Oke, untuk sanksi ya, untuk hukuman pihak-pihak berdasi yang telah menjual persenjataan di bawah harga pasar. Seperti janji seluruh pihak berdasi lainnya yang sudah diterapkan oleh pihak Revenus pas masih ada sebelum dia gugur. Ya, dari pihak Depersek ingin perjanjian itu berlanjut karena pihak Depersek sekali lagi tidak mau dirugikan. Oke, karena kami telah mendapatkan salah satu pihak berdasi yang menyebarluaskan persenjataan di bawah harga pasar. Oke, kami langsung bunuh di tempat. Oke, Seperti itu. berarti apa yang saya dengar dan saya simpulkan, untuk penjualan AK ini berarti harus ditetapkan harganya berapa agar dari Doeski Takashima
maupun The Forsaken tidak menjual harga dari AK ini di bawah pasaran, betul tidak? Oke, dari pihak The Forsaken, sebenarnya kalaupun ada yang membeli, kami setuju dengan pendapat Tuan Takashima. Kami tidak bakal menjual AK di bawah harga 130.000. Oke. Menurut saya AK itu sudah ya melunjak tinggi lah untuk permasalahan bahan tambangnya yang harus dibutuhkan. Jadi mungkin kalau ada yang membeli persenjataan AK dari kami bakal menjual seharga 150.000 sebanyak 70 ammo. Seperti itu. Tapi mau ngejual berapa ini? Kalau misalnya dari kami nggak ada customer kami yang membeli persenjataan AK. 100 berapa? Kami memakai persenjataan AK Ini gue tembak di 140 sampai 145 ya. kepentingan pribadi. 140. Jangan 145 aja cuk, 145. Oke, 70 lama ya. Dan saya balikin lagi ke pihak Duetski, gimana? Oke, berarti dari kita masing-masing 50 menentukan harga ya, agar tidak ada kesalahpahaman antara kita bertiga. Oke, untuk dari pihak Duetski kami akan menetapkan harga sebesar 145.000 dan sebanyak 70 ammo. Untuk dari Takashima menetapkan seberapa banyak? Itu tergantung, karena biasanya kami menggunakan AK atau menjual AK itu dengan tidak cuma-cuma untuk sekarang, karena inflasi bahan-bahan produk yang begitu besar. Jadi kami juga menentukan harga tidak seperti kami menentukan harga yang senjata yang lain gitu. Jika Anda tadi berbicara bagaimana harga yang ditentukan, kami tidak menentukannya seperti itu. Karena kalau kita menentukan harga seperti itu kan kita seperti menentukan harga untuk misalkan kalian membuat sebuah kue, lalu kue itu dipajangkan untuk dijual. Nah, kalau untuk AK ini agak sedikit spesial. Kami tidak mematok harga yang pasti. Kami mematok harga sesuai dengan kondisi bisnis kami untuk AK. Saya meminta inilah kepada kalian berdua. Meminta untuk AK ini agak sedikit ada hak istimewanya. Karena kita masing-masing yang menentukan harga. Ya, untuk hak spesial mungkin dari kami pun ada beberapa senjata yang atau barang yang cukup spesial. Namun di sini saya akan hanya menanyakan untuk harga minimal lah, karena mungkin dari kita bertiga juga tidak yang 130 itu harga minimal. untuk menjual harga yang menurut kita merugikan, bukan? Intinya kalau menurut gue gini loh, kalian tuh nyimpulin kalau ya kita tuh nggak boleh jual di bawah dari 130. Intinya gitu aja. Lu boleh jual 140, 145 gitu dah. 145. Oke, berarti sesuai dengan omongan dari Tuan Takashima tadi, bahwa tidak mungkin menjual di 130.000 ke bawah, dan dari Tuan The Forsaken ingin menjual sebanyak 150.000, dan dari kami pun 145. Berarti yang bisa saya dapat kesimpulan dari sini, dari kita bertiga tidak akan menjual mainan
spesial ini atau AK ini di bawah angka 130.000. Ya bisa dibilang seperti itu. Oke, dan mungkin untuk dari pihak The Persikan Deal mengenai masalah itu. Oh, dari pihak DWSK juga sudah. Nah kan deal kan gila. Ya dari pihak Takashima pun deal, karena ya, Ini mau dilanjut ke pembahasan kita sendiri SG kah? menentukan Shotgun untuk terakhir lalu penutup. tergantung kondisi dan situasi bisnis kita. Oke. Mungkin kita bisa membahas pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai shotgun. Bagaimana Pendapatmu? DWF Gimana? untuk shotgun? Nah untuk shotgun sendiri karena dia itu kan hitungannya terserah lu lah mau dikasih angka berapa, 120 130. Dari Cuman mending kau oper ke TFK dulu. Dia patok di harga berapa. mungkin sebelum kami memberitahu, mungkin dari pihak Karena kita sendiri nggak punya ide. biasa menjual atau patokan tuh di harga berapa? Kenapa? Apa tadi? Udah. Karena di sini shotgun gue juga bingung nih harganya berapa. Dia bikin bingung juga. Dan mungkin untuk persenjataan shotgun sama seperti si Rencet, kami menjualnya untuk sekarang ya Biasa kita ngejual berapa ini? Buat gua ngasih patokan. 120.000 berisikan 120. seperti itu 50. karena adanya kenaikan inflasi. Tadi Kalau misalnya dari pihak DWF, dikarenakan inflasi ini juga terkadang kami suka bingung menjual di harga berapa. Tapi ketika biasa ada orang yang memesan, kami akan menjual dengan harga 120.000 dan 50 amo. Untuk dari Takashima bagaimana? Dari Takashima sama seperti Anda Tuan DWF, saya menjualnya 120.000 untuk 50 amo. Berarti untuk shotgun ini kita semua sama bukan untuk harga dan amonya? Apakah ada yang ingin ditambahkan untuk mengenai persenjataan ini dari pihak TFK maupun pihak Takashima? Oke. Ini dari pihak The Persikan ingin merundingkan lagi persenjataan yang ya misterius lah. Bisa dibilang Uzi. Saya sangat penasaran Gimana kalau dengan harga persenjataan Uzi itu. Kalau boleh tahu tanya dari pihak Uzi ataupun dari pihak kita pernah ngejual Uzi gak? menjualkan Uzi itu dengan harga berapa tuh? karena kami di sini juga tidak tahu berapa harga tetapnya dan kami juga Takashima tidak sebelumnya saya juga menjual Uzi. tidak sering atau bahkan jarang sekali untuk berbisnis Uzi. Saya pun kurang paham akan harga barang tersebut. Kita sama seperti Takashima. Oke, dan mungkin untuk pihak Duetski, silakan. Oke, untuk dari pihak Duetski hampir mirip seperti pihak Takashima, yang dimana keadaan dalam senjata ini sangat misterius dan mungkin hanya 1-2 orang yang pernah memesan. Dari kami pun tidak bisa, Bahkan tidak pernah menentukan harganya berapa.
karena dari dulu pun jarang sekali yang memesan Uzi, bahkan mungkin tidak pernah dalam sepengetahuan saya ada yang memesan Uzi di kami. Untuk pihak TFK bagaimana? Oke. Karena persenjataan ini bisa dibilang sama sekali seperti AK, kami tidak pernah untuk menjualnya, maka kami menjualnya ya dengan harga murah saja, 70.000 berisikan 50 ammo, seperti itu. Gimana untuk Saya izin bertanya kepada pihak TFK, apakah sebelumnya sudah ada yang memesan barang misterius ini kepada pihak TFK, atau memang belum pernah menerima sama sekali? Dan jika mungkin ada yang menerima, kalian mematokkan harga segitu? Dari kami sama sekali tidak, dan terutama saya pribadi sempat menggunakan persenjataan Uzi itu, tetapi saya kurang lihat untuk menggunakan persenjataan Uzi itu, seperti itu. Maka untuk harga kami hargain di 70.000, seperti itu tuan. Dan kalau untuk Tuan Takashima dan Tuan Duetsi, gimana tanggapan kalian? Mungkin bisa dari Tuan Takashima terlebih dahulu. Dari pihak kami sih, kami sangat jarang ya, atau bahkan tidak pernah untuk melakukan transaksi tersebut. Sama aja, itu juga gak pernah. Mungkin bisa dibilang kalau saya lihat dari bahan-bahan yang diperlukan untuk merakit Uzi ini itu lumayan banyak ya. Ya kalau saya sendiri akan menghargai di harga 80 atau 85 untuk 50 amonya. Kita berapa kita? 75 kah? Ikut Takashima karena itu harga pas menurutku di 80. Saya tidak tahu harga pastinya berapa. Oke. Itu perkiraan. Saya setuju dengan pihak Takashima juga, karena dari pihak Duetski, pihak TFK maupun pihak Takashima tidak pernah menjual barang atau persenjataan Uzi ini. Yang saya lihat dari saat membuatnya, barang yang diperlukan juga cukup banyak, jadi dari pihak kami akan menghargai sebesar 85.000 untuk 50 ammo. Dikarenakan jarang yang memesan, Tapi itu bukan harga tetap. dan juga melihat dari bahan-bahan yang diperlukan. Tapi untuk dari Duetski itu bukan harga tetap, karena sampai sekarang pun belum ada yang membelinya sama sekali. Ya sudah Tuan, untuk harga Uzi itu masih bisa kita pikirkan nanti. Jika demand atau permintaan di pasar itu naik, mungkin kita bisa tentukan itu nanti. Sampai saat ini ya, kalau menurut saya lebih baik patok saja harga yang saya sebutkan tadi. Atau kalian menurunkan harga juga tidak masalah. Ya saya setuju di angka 80 atau 85. Jika memang harga pasar kalian untuk Uzi ini malah turun, dan biaya produksi yang lumayan untuk membuat Uzi, itu akan menjadi kerugian kalian sendiri sih. Sebelumnya saya izin menambahkan, apakah boleh Tan? Ya silakan. Mungkin saran dari saya, karena harga Uzi ini juga relatif,
dan apa ya, kan di pasaran juga jarang yang membelinya. Bagaimana kalau untuk harganya di bawah 90.000 dan di atas 70.000? Jadi kita bisa menjual harga relatif bisa di 75, 80, 85 tergantung dari kita, tapi harga tetap di bawah 90 dan di atas 70. Bagaimana Tuan Takashima dan Tuan The Forsaken? Setuju dengan pendapat Tuan Doetsky, karena ini salah satu barang ataupun persenjataan yang sangat misterius. Dan gimana untuk Tuan Takashima? Untuk kami ya boleh saja saat ini menyetujui usulan itu. Baik, untuk Uzi mungkin sudah kita tentukan. Apakah ada lagi Tuan Doetsky? Nggak ada, mungkin tutup aja. Sampaikan. Mungkin dari Doetsky cukup segitu saja, karena senjata-senjata ini juga sudah kami dapatkan harganya berapa. Mungkin dari The Forsaken ada yang ingin ditambahkan? Oke. Dan sedikit masukan untuk Tuan Doetsky. Luaskan harga persenjataan yang sudah kami terapkan hari ini ke pihak perdasi yang tidak hadir di malam ini. Seperti itu. Apakah Tuan Doetsky tidak keberatan dengan masukan saya? Nggak, antara kita berdiskusi kepada pihak berdasi yang tidak datang ke sini atau ke Kenapa? Kami setuju jika kami mendatangkan atau datang kepada pihak berdasi yang tidak datang ke perkumpulan ini atau rapat ini. Intinya itu kita setuju terhadap TFK aja. Dari pihak Doetsky setuju dengan masukan dari TFK. Untuk dari Takashima bagaimana? Bagaimana ya? Kalau Kayaknya nggak adanya kata kasih deh. setuju ya, saya juga setuju. Karena kita juga Ya nggak apa-apa, kita aja. Soalnya tuh bisa mencari jalan tengah itu masukan kita, boy. teman kali ini. Ya, Iya, astaga. Soalnya tadi suara aja putus-putus, cu. SMS aja, SMS. Kalau suara putus-putus, SMS aja. yang tidak Kotak. datang ke pertemuan ini mungkin akan ada sedikit penolakan mungkin dari mereka karena mereka tidak ikut andil dalam pembicaraan ini. Tapi ya itu terserah dari kita, tergantung, itu usulan dari The Forsaken juga. Kalau untuk saya sendiri ya saya setuju karena saya sudah membicarakan ini juga. Oke, mungkin nanti kami akan memberitahukan kepada pihak-pihak berdasi yang tidak ikut dalam pertemuan ini. Mungkin dari DWSK cukup segitu saja. Ada yang ditambahkan? Kalau tidak, mungkin dari pihak DWSK akan menutup acara pertemuan pada malam hari ini. Dari The Forsaken tidak ada lagi yang harus ditambahkan. Dari Takashima Udah. tidak ada. Udah. Tutup. Oke, mungkin pertemuan kita pada malam hari ini cukup sampai segini saja. Dan terima kasih untuk pihak TFK dan pihak Takashima telah meluangkan waktu untuk membahas barang-barang ini dalam pertemuan kali ini. Saya dari pihak DWSK menutup acara ini. Privet. Grazie. Aduh, ini pakai salam sendiri. Previet. Siba, Previet.